Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali loh. Ini mau tanya lagi nanti salam lagi ya. Saya ciri hati dianya kan. Kalau assalamualaikum begini loh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, saya kan seorang istri. Tapi aku nikah siri. Oh, Ini problemnya rumah tangga lagi nih. enggak apa-apa. Nikah Ntar yang siri. pusing kita berdua deh. Mau nikah siri enggak ya gitu nanti. Silakan. Tapi ini masalahnya suami itu apa ya? Silaturahminya itu kurang baik. Untuk keluarga aku juga. Terus sama komunikasinya kurang baik. Jadi kalau aku mau pulang ke rumah mama, terus misalnya kalau aku mau main ke rumah kakak aku, itu selalu ada alasan. Misalnya aku pamit, aku mau main ke rumah kakak gitu kan. Nanti dia alasannya nanti aja bareng aku. Nanti setelah pas dia libur kerja, aku tagih, ayo kita bareng-bareng ke rumah kakakku. Dia ada aja alasannya, alasan inilah, alasan itulah gitu. Jadi gimana itu? Solusinya yang mau aku tanyain, kalau aku bertindak tegas mengambil keputusan itu bagaimana Pak Ustadz? Keputusannya apa? Itu menyudahi aja gitu. Apanya yang disudahi? Ya pernikahannya. Oh, pernikahannya. Oh, kayak main bola. Aku mau memilih keluarga gitu. Oh, gitu. Ya. Lagi tadi. Iya ya. Jadi dilarang. ya nanti sebenarnya begini aja, ditanyain aja kenapa sih Mas manggilnya Mas, Papa apa Yayang nih? Loh. Ya sudah, nanti bilang sama AA ya. Cerita kenapa kok kalau aku aja, ngomongnya yang baik-baik aja. Kenapa kalau kemarin kan maunya nganter aku sama ke rumah kakak atau ke rumah emak mamanya, tapi kok pada waktu ini kok nggak mau, kenapa? Tanya aja dulu. Alasan begini, enggak, intinya kan udah beberapa kali nih kayaknya nggak mau nih. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa nggak mau nih. Kalau nggak mau, gimana caranya tetap yang baik kan gitu ya. Tetap komunikasi dengan keluarga. Apakah memang nggak mau komunikasi dengan keluarga saya? Tanya aja dulu kan gitu ya. Dirembuk dulu. Terus katanya sering apa? aku tanya begitu, tapi dia jawabannya ya sibuk lah atau ya pokoknya Memang alasannya sibuk. ada aja. Enggak, memang sibuk dia. Ya sibuk gitu dah. Gimana ini? Gimana nih? Jelasin. Sibuk nggak sibuk Pak Ustadz. Oh, sibuk nggak sibuk? Sibuk. Bisa jadi lagu loh itu. Sibuk nggak sibuk? Sibuk nggak sibuk, Bang. Bohongin aku. Noleng. Iya loh, jadi saya tidak tahu persis ini sibuk nggak sibuk maksudnya gimana, nggak tahu. Tapi kalau pas nggak sibuk, coba aja diajak. Tapi kalau memang sudah kayaknya sudah nggak bisa, apalagi nanti nikah siri istrinya tahu apa enggak kan gitu ya. Daripada nanti malah tahu istrinya tahu nyakitin, ya sudahlah diselesain. Karena seorang laki-laki yang mau menikah lagi yang kedua kali mau KUA ataupun negara maksudnya ataupun mau siri, dia tetap harus ngomong sama istrinya. Walaupun dalam ini nikah itu minta persetujuan istri itu memang tidak ada. Tetapi paling tidak jangan berbuat zalim atau jangan menipu lah istilahnya. Karena nanti kalau mamanya habis dari rumahnya istri yang kedua ditanyain, ya kok pulangnya terlambat terus, kerjaan nih, ya, kan udah nipu nih. Tapi itu lama-lama ya dia akan nipu terus. Nah nipu inilah yang sebenarnya itu menjadi zalim untuk dirinya sendiri dan untuk istrinya. Kan seperti itu. Nanti sama yang dinikahi siri juga sama, nanti akan seperti itu. Nah, laki-laki yang seperti itu kalau dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri, yaitu berbuat zalim melalui istrinya yang pertama atau kedua, itu tetap menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala, bukan untuk main-main. Makanya kalau mau nikah siri silahkan ngobrol dengan istrinya, tanya boleh nggak saya nikah lagi, kayak gitu. Kan gitu ya. Jadi gentleman lah istilahnya, jangan hanya
Jadikan ibadah, Ustaz. Jadikan itu betul-betul ibadah. Kalau memang istrinya belum setuju, ya gimana caranya istrinya setuju, ya harus sabar, ditunggu, kan gitu. Iya. Kalau setahun nggak bisa, 2 tahun, 2 tahun nggak bisa, 5 tahun, 5 tahun nggak bisa, 10 tahun bisa aja. Lama Nggak banget. jadi-jadi dong Pak Ustadz. Kan nafsu akhirnya. Iya bener. Ini ada yang nggak sabar Pak Ustadz nih. Apa? Ini Pak Ustadz nih. Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Akhlak. Iya. Pak Ustadz dilanjutkan lagi tadi tentang niat ibadah semuanya. Jadi memang betul, selama ini kan banyak istilahnya bapak-bapak itu begitu. Jadi akhirnya dia menipu terus saja. Kalau memang mau nikah, ngomong aja sama istrinya, saya mau nikah, boleh enggak gitu. Kalau memang istri kan biasanya umumnya Mbak Ria nih punya suami, kira-kira suaminya bilang, Ria, aku mau nikah lagi, setuju nggak kira-kira loh ini. Mbak Ria gimana? Malah senyum, berarti setuju kalau senyum. Mungkin gitu ya. Iya. Setuju. Kalau nggak setuju, terompahnya ke sini. Kan gitu bisa ditanyain, setuju nggak kira-kira? Enggak. Nah, enggak. Makanya cari itu jangan yang punya istri, pusing nanti. Bukan nyari Pak Ustadz, kan ketemunya gitu, nggak sengaja pasti ketemunya saya suka, tapi ternyata udah punya istri lagi. Terus Kalau pas ketemu dia lagi, suka, dia punya istri nggak? dia suka, iya punya istri. Oh, sama aja, suka nggak suka itu punya istri namanya. Terus gimana dong saya? Ketemunya pasti selalu yang punya istri gitu. Oh no. Apa Mana Pak ditunjuk Ustadz? itu? No. Iya. Dia kabur dari istrinya ada itu. Sekarang kalau memang Mbak Ria seorang muslimah, ya itu tadi dekat sama Allah. Caranya gimana? Semuanya ditata baik lagi. Ditata baik sama orang tua, tetap baik, hormat. Kalau orang tua itu minta uang kasih, nggak minta dikasih. Itu seperti itu. Mudah-mudahan infak ke orang tua atau baiknya Mbak Ria itu nanti ada jawaban doa. Ya Allah, berikanlah saya suami yang soleh, bisa menjadi imam, tanggung jawab dunia akhirat, dan kalau bisa jangan punya istri deh. Gitu. Mau duda saya terima, tapi umurnya jangan tua-tua. Kalau umurnya tua nggak apa-apa, tapi ya materinya banyak mamanya. Dicatat. Kebanyakan permintaan. Berarti sekarang 3 aja, doanya gitu. belakangnya ditambahin, jangan yang punya istri gitu. Oh iya boleh. Loh kan kalau mamanya deketkan sama saya sama laki-laki soleh sih, tapi punya istri. Jadi coba doa itu agak rinci dikit nggak apa-apa, tapi harus dekat sama Allah. Harus dekat sama Allah. Kuncinya ke sana. Jadi persoalan kalau mamanya kurang dekat sama Allah, ya dikasih sama Allah Ta'ala, tapi ya sekufu nanti, setingkat, selevel. Kalau mamanya Mbak Ria itu levelnya ya hahaha gitu aja, ya nanti lakinya juga hahaha main-main maksudnya. Tapi kalau Mbak Ria udah deket sama Allah, beneran serius doa yang baik, nah nanti lakinya juga serius, dia bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Apalagi kalau doanya tambah, kalau bisa jangan punya istri ya Allah, gitu aja nggak apa-apa, boleh. Kan seperti itu. Saya kan umurnya baru 25 tahun, silahkan. Kan gitu. Umurnya berapa sih? Saya udah 30-an sih. Oh, 30-an lebih berarti. Lebih. Nggak kurang tuh. Lebih dikit. Lebih Pak dikit. Ustadz. Nggak bisa kurang. Bisa. Ini Mbak Ati. Hah? Hah? Mbak Ati gimana nih? Tadi udah dijawab sama Pak Ustadz. Ada Iya, sekarang ini aku lagi ceritanya ceritanya pergi, Pak Ustadz. Lagi pergi? Maksudnya pisah. Oh, pisan sama. beneran apa ceritanya nih? Ya enggak beneran. Oh, beneran. Karena itu tadi, karena dia silaturahminya itu enggak baik Kurang gitu. baik. Terus suami aku kan duda, aku nikah sama dia duda. Dia punya anak. Udah tuh. Wah, Punya dia, Pak Oh, punya Ustadz. Berarti dia. punya istri juga. Oh, iya. Dia punya anak. Oh, iya, aku iya. juga ada anak. Anakku di kampung sama mama. Nah, sementara aku di sini ngurusin anak dia juga gitu. Tapi anak-anak aku di kampung itu, apakah aku ini seorang ibu yang adil atau bagaimana itu, Ustadz? Itu anaknya dia apa anaknya Mbak Ati? Anak dia. Jadi aku ngurusin anak tiri gitu. resmi anak. Maksudnya adilnya gimana nih? Dia belum nikah Karena resmi. karena anak aku di kampung. Aku nggak ngurusin anak aku diurusin sama mama. Sementara aku malah ngurusin anak tiri gitu. Oh gitu, ya digabung aja sekalian, anaknya sana sama anaknya Mbak Ati digabung. Karena terpentok sekolah itu sekolah. Oh, ya kalau memang sudah kepentok sekolah, tapi kalau memang rasa kasih sayangnya sama, ya insya Allah itu tetap adil. Cuma keadaan tempat aja yang belum bisa menjadikan itu bisa sama lah.
Tapi kalau ini tadi pisahan ini maksudnya pisahan pisah talak atau pisah pergi rumah Enggak, atau aku ya ngasih pelajaran aja sama dia ngasih supaya dia pelajaran ngerti ya? gitu. Itu pelajaran apa namanya? Pelajaran bahasa Inggris. Kan Pelajaran agama. oh pelajaran agama. Pelajaran kabur itu namanya. Iya, maksudnya Pelajaran. biar dia ngerti, biar dia berpikir gitu. Oh Pak gitu. Ustadz. Tapi Yang- dia berpikir nggak? enggak sampai sekarang. Oh, berarti Inggris mana Maksudnya tuh? belum yang enggak Nggak ada perubahan. Enggak ada perubahan, masih begitu, dia masih tetap kependiriannya kalau dia tuh nggak mengakui kalau bahwa dia itu nggak seperti yang aku Bayangkan. pikirin ke dia gitu. Bayangkan. Oh gitu. Ya ini yang kabur Mbak Ati nih. Kabur dari rumah nih. Astagfirullahaladzim. Belak-belakan aja nih. Aduh, ini malaikat pada turun ini. Aduh. Jadi kalau ibaratnya kalau wanita seorang istri keluar dari rumah nggak ngomong sama suaminya, itu udah menurut syariat itu pisah sebenarnya. Jadi cobalah tetap dekat sama Allah Ta'ala. Apapun sekarang itu persoalannya itu kan bingungin ya toh. Apalagi Mbak Ati ini kan bingung ini kemana nih. Kalau Mbak Ati di sini kalau biasanya orang kan membela di sini. Enggak, kalau memang salah ya salah tapi jangan diulang lagi.